Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bapak Tujuh akan membahas mengenai hulu. Happy watching. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hulu? Hulu berasal dari bahasa Arab yang berarti bulatan cerai. Sedangkan menurut syariat, para ulama mengatakan dalam banyak definisi yang semuanya kembali pada pengertian bahwasanya hulu ialah terjadinya perpisahan atau perceraian antara sepasang suami istri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya. Kemudian dasar hukum hulu telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi at-talaqu marratan wa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah fa in khiftum an la yuqima hududallah fala junaha alaihima fima iftadat, yang artinya tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu mahar yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya, yakni suami dan istri, khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menembus dirinya. Kemudian para ulama, di antaranya Abdul Rahman Al-Jaziri, memberikan definisi hulu yaitu menurut masing-masing mazhab. Di antaranya yang pertama yaitu dari golongan Hanafi. Golongan Hanafi mendefinisikan hulu ialah menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafaz hulu atau yang semakna dengan itu. Kemudian golongan Syafi'i mendefinisikan hulu menurut syara adalah lafaz yang menunjukkan perceraian antara suami istri dengan tebusan harus memenuhi persyaratan tertentu. Adapun menurut golongan Maliki memberikan definisi hulu yaitu hulu menurut syara adalah talak dengan tebusan. Kemudian menurut golongan Hanabiyah mendefinisikan hulu adalah suami menceraikan istrinya dengan tebusan yang diambil oleh suami dari istrinya atau dari lainnya dengan lafaz tertentu. Selanjutnya syarat-syarat hulu. Adapun syarat-syarat hulu yang pertama adalah kerelaan dan persetujuan. Para fuqaha telah sepakat bahwa hulu itu dilakukan berdasarkan kerelaan dan persetujuan terhadap suami dan istri. Yang kedua itu istri yang dapat dihulu. Fuqaha sepakat bahwa istri yang dihulu adalah orang yang mukallaf dan telah terikat dengan akad sah dengan suaminya. Yang ketiga, iwad. Iwad atau uang tebusan. Iwad adalah bagian urgen inti dari hulu. Karena tanpanya adanya iwad, hulu tidak akan terjadi. Sehingga mayoritas ulama menempatkan iwad tersebut sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Yang terakhir itu waktu yang menjatuhkan hulu. Fuqaha telah sepakat bahwa hulu boleh dijatuhkan kapan saja, pada masa haid, nifas, dan pada masa suci yang belum dicampuri oleh suaminya. Sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kedudukan hulu. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa
Hulu itu terbagi dua lafaz, yaitu syarih dan kinayah. Lafaz syarih menjadikannya talak bain tanpa disertai niat karena suami dapat membujuk istrinya pada masa iddah, maka penebusannya tidak berarti lagi. Sedangkan kinayah jatuh talak bain disertai niat. Apabila hulu menggunakan kata talak, maka suami dapat membujuk istrinya. Fuqaha yang menganggap hulu sebagai talak yang mengemukakan alasan bahwa fasah itu merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan pernikahan dan yang bukan berasal dari kehendaknya. Sedangkan hulu ini berpangkal pada kehendak ikhtiar. Oleh karena itu, hulu bukan fasah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hulu dalam firman-Nya Quran surah Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu. Yang artinya adalah jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sehingga dia menikah lagi dengan suami yang lain. Jika tebusan tersebut adalah tolak, berarti istri tidak halal lagi bagi suami kecuali bila ia sudah menikah lagi dengan suami yang lain. Menjadi talak yang keempat. Adapun fuqaha yang menentang pendapat ini mengatakan bahwa ayat di atas memuat kedudukan tebusan sebagai sesuatu yang dipersamakan dengan tolak, bukan hal yang berbeda dengan tolak. Sekian materi tentang kedudukan hulu. Terima kasih. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.